Iya, kita mulai saja. Untuk metode pengali Lagrange, jadi kita akan memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi. Biasanya fungsi itu disebut f. Jadi f ini yang akan kita maksimum atau minimumkan. Kemudian ada kendala. Nah, kendala ini kan suatu batasan. Jadi fungsi, kemudian fungsi ini dibatasi oleh suatu fungsi yang lain. Jadi nanti yang kita perhatikan adalah ini ya, gradien dari fungsi f itu adalah gradien dari fungsi g, yaitu kendalanya, nanti akan dikalikan dengan ini, suatu konstanta. Jadi lambda ini nanti yang akan jadi konstanta yang namanya pengali Lagrange. Kita langsung praktek saja, jadi kita mulai dari nomor 3 ya. Kita disuruh cari jarak terpendek antara titik 0, 0, 0, itu berarti titik origin ya, titik pusat. Kemudian ke bidang ini, X plus 3Y dikurangi 2Z sama dengan 4. Nah, berarti kalau jarak itu kan artinya suatu titik ke suatu bidang, misalnya bidangnya gini, nah ini kemudian ini jaraknya begini. Jadi jarak itu kita definisikan dengan akar dari bidang ini. Jadi kalau bidang itu adalah di sini misalnya ketemu titik X, Y, Z. Nah, ini kan jarak kan? Jarak terpendek. Jadi bisa ke sini, bisa ke sini, tapi yang diminta yang terpendek, berarti yang tegak lurus gitu ya. Berarti itu adalah X dikurangi 0, kita kuadratkan. Kemudian Y dikurangi 0, kemudian dikuadratkan, ditambah Z dikurangi 0. Terus kita kuadratkan ya. Nah, ini jarak terpendeknya yang kita cari. Bagaimana caranya supaya dia paling pendek? Berarti ini harus diminimalkan. Nah, meminimalkan fungsi ini, D ini ya. Saya sederhanakan dulu, karena ini ada dikurangi 0, nah enak kan? Jadi D itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, ini akan kita minimalkan. Kita bisa lebih sederhanakan lagi bentuk ini kalau kita buang akarnya. Jadi kita kuadratkan dua sisi, D kuadrat adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, inilah yang akan kita pakai nanti. Kenapa kok nggak pakai D saja? Kenapa kita pakai D kuadrat? Alasannya bentuk ini lebih simple. Dan yang paling penting adalah untuk meminimalkan D ini, itu hasilnya akan sama dengan meminimalkan D kuadrat ini. Jadi fungsi yang akan kita minimalkan, kita sebut ini fungsinya F misalnya, ini fungsi dari X, Y, Z. Yaitu fungsinya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kemudian batasannya apa? Itu yang disebut kendala ya. Fungsi kendalanya apa? Kita biasanya akan sebut G. Jadi G dari X, Y, dan Z itu adalah ini ya yang ada di sini, ini adalah G. Nah, kita sebutkan di sini X ditambah 3Y dikurangi 2Z sama dengan 4. Gini, seperti yang tadi di atas, biasanya kita buat ini fungsi F dan G ini kita gabung, lalu kita sebut begini. F dari X, Y, Z ditambah lambda kali G, X, Y, Z. Kemudian kita akan masukkan, nanti kita akan cari turunannya, turunan secara parsial ya terhadap masing-masing variabel ini. Jadi F-nya kita masukkan dulu. Di sini F adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian ditambah dengan lambda kali G-nya kita masukkan, X ditambah 3Y min 2Z. Nah, ada 4 di ruas kanan, kita masukkan ke ruas kiri ya, supaya nanti yang kanan jadi 0. Jadi min 4. Sampai di situ, sekarang kita cari satu-satu. Kita turunkan, karena tadi kan yang dibicarakan adalah gradien. Nah, berarti kita akan turunkan satu-satu. Nanti kita akan mencari turunan parsial terhadap X, kemudian turunan parsial terhadap Y, kemudian turunan parsial terhadap Z, kemudian ada lagi variabel yang terakhir, turunan parsial terhadap lambda. Mudah-mudahan ini cukup nanti kertasnya ini. Kita turunkan dulu parsial terhadap X, kita lihat di sini ya. Ini ada X kuadrat, kita turunkan jadi 2X. Kemudian yang di belakang ini ada X cuma 1, jadi kita turunkan adalah 1. Kemudian kita kalikan lambda, jadi di sini lambda, ini saya harus tambah ya, ditambah dengan lambda.
Kemudian kalau turunan parsial terhadap Y, berarti kita turunkan yang depan ini jadi 2Y. Kemudian yang belakang ini ada 3Y, berarti diturunkan jadi 3, tapi dikali lambda. Kemudian kita turunkan sekarang terhadap Z. Turunan parsial terhadap Z, kita lihat di sini ada Z kuadrat, berarti jadi 2Z. Kemudian yang di belakang, di sini ada min 2Z, berarti jadi min 2. Jangan lupa dikali lambda, karena konstanta lambda ini ada di depan ya, karena ini pasti akan dikalikan ke dalam. Kemudian kalau kita turunkan terhadap lambda, berarti semua ini kita tulis. Karena lambda pangkat 1, lambda nanti pangkatnya jadi 0, habis. Kita tulis semua yang ada di situ, X ditambah 3Y dikurangi 2Z dikurangi 4. Oke, kita akan buat semua turunan parsial ini menjadi 0. Jadi di sini 0 sama dengan 2X ditambah lambda. Sehingga lambda sama dengan berapa ini? Kalau lambda saya pindah ke kiri jadi min lambda. Kemudian lambda berarti kan minus 2X ya. Yang ini juga sama, 0 sama dengan 2Y ditambah 3 lambda. Jadi min 3 lambda adalah 2Y, jadi lambda itu adalah 2 per min 3Y. Kemudian yang dari Z ini sama juga, jadi ini sama semua ya. Ada 4 persamaan, semuanya kita akan nolkan turunan parsialnya ini. Jadi 2Z dikurangi 2 lambda, kemudian 2 lambdanya saya pindahkan, kemudian saya dapat 2Z di sini. Jadi lambda sama dengan Z. Kalau gitu kita masih belum bisa mendapatkan apa-apa ya di sini. Lambda sama dengan Z, kita harus ke persamaan keempat dulu. Nah, persamaan keempat di sini 0 sama dengan X ditambah 3Y min 2Z min 4. Sekarang tadi ada interupsi. Oke. Kita masukkan masing-masing ini ya. Jadi X, Y, dan Z dalam bentuk lambda ke persamaan keempat. Jadi saya tulis ulang saja di sini. Saya bilang gini ya, substitusi ke persamaan keempat. Itu 0 sama dengan X ditambah 3Y min 2Z min 4. Jadi X-nya adalah, kita ambil dari sini, jadi tadi saya pikir bisa lambda yang disubstitusikan, ternyata kita bisa mensubstitusikan X, jadi nggak masalah juga. Kalau begini kan berarti X sama dengan minus setengah lambda ya, mudah-mudahan ini jelas. Jadi min setengah lambda, kemudian ditambah 3 kali Y, Y-nya apa? Y-nya ini berarti lambda dikalikan minus 3/2. Karena 2/3 ini minus dipindahkan ke kiri, jadi min 3/2. Saya masukkan di sini, min 3/2 lambda. Kemudian dikurangi 2 kali Z, Z-nya sama dengan lambda, masuk langsung, kemudian dikurangi 4. Nah, ini sudah langsung masuk ke perhitungan matematika biasa. Jadi, kalau kita hitung, misalnya kita samakan dulu penyebutnya, pakai 2 ya, pakai 2, di sini min 1, kemudian 3 kali min 3 itu min 9, kemudian ini ada min 2, kita kalikan 2 karena penyebutnya supaya sama, jadi 4. Ini 4, itu semua yang punya lambda ya. Terakhir yang min 4 ini nggak punya lambda, jadi kita langsung saja, min 4 itu konstan, berarti kalau saya pindahkan konstannya ke kiri, yang di atasnya menjadi min 10 kurangi 4, min 14/2 lambda. Jadi lambda itu akan menjadi 4 dikali berapa? Min 2/14. Bisa disederhanakan menjadi berapa ini? Kalau saya coret 2, kemudian di sini jadi 7 ya. Jadi min 4/7. Nah, kita sudah dapat satu nilai ya. Dari variabel kita ketemu satu, itu yang lambda. Sekarang kita bisa kembalikan ke X. Jadi substitusikan masuk ke sini. Substitusi pertama, kita masukkan untuk mendapatkan X. Saya beri bintang gini aja ya, bintang min setengah dari lambda, lambdanya saya masukkan min 4/7, itu sama dengan X. Jadi X adalah hasil perkalian ini, minnya hilang, kemudian angkanya jadi 4/14, atau ya disederhanakan tadi 2/7. Kita sudah dapat X.
Kemudian kita masukkan ke substitusi berikutnya, kita masukkan ke sini ya, Y. Jadi Y sama dengan min 3/2 dikali lambda. Lambdanya kita masukkan min 4/7. Jadi kita akan dapat Y itu adalah 3 kali 4, saya coret dulu biar sederhana, jadi 3 kali 2 berarti itu 6/7. Kita sudah punya Y. Sekarang kita cari yang terakhir, variabel kita adalah Z. Z ini gampang karena dia sama dengan lambda, berarti sama dengan min 4/7. Nah, kalau kita sudah punya nilai X, nilai Y, dan nilai Z, berarti kita sudah punya titik ekstrimnya. Titik ekstrimnya ini adalah X, Y, Z ya. Jadi X, Y, Z itu adalah pada titik 2/7, kemudian 6/7, kemudian min 4/7. Nah, apakah berhenti sampai di sini? Belum ya. Jadi kita kembali ke D ya, ini. Ke D ini, D adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, ini sudah perhitungan yang terakhir, saya masukkan di sini aja. Jadi D itu adalah akar dari, saya tulis dulu supaya nanti tidak bingung. X-nya 2/7, kalau saya kalikan langsung, kayak saya kuadratkan gitu, berarti kan 4/49. Kemudian Y-nya 6/7, jadi 36/49. Kemudian min 4/7, saya kuadratkan juga, 16/49. Yang atas ditambah, yang bawah sudah sama, jadi langsung boleh ditulis. 4 dan 36 itu 40, jadi 56 ya. Jadi yang bawah itu sudah langsung kelihatan, pasti kalau dikeluarkan 7. Yang atas 56, mungkin kita bisa bagi dengan 4 ya. Jadi 56 kita bagi 4 saja, supaya nanti angka 2-nya keluar. Sisanya masih di dalam akar, yaitu akar dari ini ya, 16. Kok 16? Bukan. Berapa ini? Dibagi 4? 14. 14 ya? Oke. Thank you. Oke, sampai di sini berarti ini adalah jarak terpendek. Nah, inilah D-nya. Jadi kita sudah selesai, kita sudah dapat jawabannya dari nomor 3. Apakah ada yang mau ditanyakan selama proses? Ini saya kecilkan biar bisa kelihatan langsung semua. Atau malah tidak kelihatan? Kalian kalau pakai HP mungkin jadi kecil sekali ya. Yang pakai komputer masih lumayan. Bu, Ya, silakan. kalau ditanya maksimum tuh D-nya apa, Bu? Jadinya? Kalau maksimum, nah, kalau untuk soal jarak ya, antara satu titik dengan suatu bidang, saya yakin tidak akan pernah ditanyakan maksimum, karena maksimum itu sangat jelas kelihatan, pasti tak berhingga ya kan. Jadi kalau Anda bayangkan ada sebuah bidang, bidang itu kan berarti bidang datar, seperti sebuah triplek atau sebuah tembok datar gitu yang besar sekali, tidak ada batasnya sampai infinity gitu kan. Nah, suatu titik jarak terjauhnya ke tembok itu berapa? Ya ambil tembok yang sebelah, lebih jauh lagi kan masih bisa kan? Kebayang nggak? Bayang, Bu. Iya, jadi jawabannya langsung gampang. Oh, tak berhingga gitu. Jadi nggak mungkin ditanyain sih kalau itu. Oke, Bu. Kecuali mungkin pertanyaan jebakan ya, mungkin ada pilihan ganda, terus pertanyaannya ya mungkin ada yang dosen iseng gitu mungkin. Tapi kok selama ini saya belum pernah melihat yang seperti itu ya. Ada yang mau tanya lain lagi, silakan. Bu, saya mau nanya, Bu. Iya. Untuk D-nya ini itu rumus paten ya, Bu? D, ini kan jarak kan, dibilang paten ya harus begini memang rumusnya, tapi tadi kan saya jelaskan kenapa rumusnya begini ya. Ini kursor saya bisa dilihat ya dari situ. Jadi ini jarak itu kan dari titik yang diminta ini menuju ke bidang, ini bidangnya ya. Saya tulis di sini, ini adalah bidang G, jadi G itu sebuah bidang. Nah, berapakah yang jarak terpendeknya? Berarti kan ini harus diambil yang paling pendek, dan paling pendek itu pasti tegak lurus, ya kan? Kalau dia tegak lurus, maka jaraknya adalah ini, X1 kurangi X2 dikuadratkan, Y1 dikurangi Y2 dikuadratkan, Z1 dikurangi Z2, kemudian dikuadratkan. Nah,
Alasannya apa? Kalau saya boleh kembali sedikit ya, jelaskan sedikit. Titik misalnya, saya punya dua titik, ini namanya titik A, ini namanya titik B. Berapa sih jarak dari A ke B, gini kan? A, misalnya ini X1, Y1. B, ini misalnya terletak pada X2, Y2. Bentar, terlalu mepet. X2, Y2. Nah, jaraknya berapa? Berarti kan kita akan lihat jarak sisi yang bawah ini dan sisi yang tegak ini itu berapa. Kemudian kita pakai Pitagoras. Pitagoras ini kan sisi miring. Nah, kebayang ya, teringat hal itu? Jadi yang bagian X ini kan adalah X2 min X1. Nah, jaraknya kan sekian. Kemudian yang bagian Y itu kan Y2 min Y1. Gini kan. Kemudian bagian ini apa? Sisi miring, misalnya kita sebut R. R itu berarti akar dari ini kan. Dua sisi ini dikuadratkan, ditambahkan gitu. Berarti Bu, ini Ya. berlaku di semua soal ya Bu? Kalau ditanyakan jarak, iya. Semua soal yang ditanyakan jarak terpendek, pasti kalian akan pakai ini. Pakai yang paling depan ini ya. Jadi X1 dikurangi X2, kemudian dikuadratkan, kemudian ditambah dengan Y1 dikurangi Y2, kemudian dikuadratkan, terus ditambah lagi dengan Z1 kurangi Z2 dikuadratkan. Nah, ini pasti jarak kuadrat pasti ini. Selama dia mengatakan jarak, pasti kan kita pakai ini. Dimensi 2, dimensi 3. Kalau dimensi 2, nanti kan Z-nya nggak ada. Jadi tinggal X dengan Y. Jadi walaupun kita bukan dalam kondisi membahas pengali Lagrange, kita misalnya membahas soal-soal yang lain, itu juga seperti itu. Jadi interpretasi geometrinya itu akan tetap sama. Baik Bu. Saya tunggu, kalau masih ada lagi yang mau tanya, silakan. Kalau enggak, berarti saya bisa lanjut ya. Soal berikutnya yang ditanyakan adalah soal nomor 1. Jadi kita kembali ke nomor 1 di atas. Ini. Nomor 1, ini cukup straightforward. Jadi langsung ya. F-nya sudah diberikan, G-nya ini adalah kendalanya juga diberikan. Jadi kita bisa langsung buat persamaannya bersama-sama. F kita masukkan, XY, kemudian G-nya kita masukkan. Jangan lupa dikali lambda. Jadi ini 4X kuadrat ditambah 9Y kuadrat dikurangi 36. Ini lebih gampang dari soal yang tadi karena cuma ada X dan Y, tidak ada Z ya. Jadi kita cukup menurunkan secara parsial terhadap X, kemudian diturunkan secara parsial terhadap Y, kemudian diturunkan parsial lagi terhadap yang terakhir itu lambda. Nah, lambda ini juga suatu variabel kan di sini. Nah, langsung aja kita masukkan turunannya. XY kalau kita turunkan terhadap X, maka tinggal sisa konstantanya itu adalah Y. Kemudian ditambah dengan yang belakang. Ini ada 4X kuadrat, kalau diturunkan jadi 8X. Jadi ditambah dengan 8 lambda X-nya. Lambda ini ada konstanta ya, jangan lupa. Kalau lupa bisa fatal, berarti nanti nggak ketemu jawabannya. Kemudian yang diturunkan terhadap Y sekarang, XY kita turunkan terhadap Y, jadi tinggal konstantanya X. Kemudian yang belakang, kita punya 9Y kuadrat, jadi 18Y kali lambda ya. 18 lambda Y. Kemudian kita turunkan terhadap lambda sekarang, berarti ini variabel lambdanya tetap karena pangkatnya 1, kita ambil sekarang ini, semua yang konstanta kita ambil. 4X kuadrat ditambah 9Y kuadrat min 36. Mungkin beberapa bingung, loh kok disebut konstanta, padahal ini kan jelas-jelas ini kan variabel gitu. Iya, tapi karena kita turunannya turunan parsial terhadap lambda, maka yang lain dianggap konstan gitu ya. Oke, mungkin yang masih bingung, dilihat lagi bahan yang tentang turunan parsial itu sangat sangat mirip gitu kan. Mari kita nolkan semua supaya kita bisa mencari nilai masing-masing variabel. Kalau kita nolkan yang ini, berarti Y ditambah 8 lambda X sama dengan 0, maka Y adalah minus 8 lambda X. Kemudian kalau kita nolkan yang sebelah tengah ini, maka X adalah
minus 18 lambda Y. Ini kok seperti cuma ditukar-tukar gini ya, saya jadi bingung. Saya kurang suka sih seperti ini. Jadi kalau ditukar-tukar ini nanti tidak menghasilkan substitusi yang bagus ya. Sorry, berarti saya hapus saja. Kadang-kadang memang terjadi kayak gini. Saya harap seandainya pada saat ujian atau saat latihan Anda mengalami kayak gini, lihatlah variabel apa yang bisa disederhanakan. Kok ternyata cuma ditukar-tukar? Wah, itu percuma gitu ya. Jadi saya mau keluarkan lambdanya saja. Min saya masukkan di sini. Min 8 lambda saya masukkan sebelah kiri. Masih ada X-nya. Jadi lambda saja yang saya keluarkan. Di sini Y dibagi min 8X. Kemudian saya ambil lambdanya juga yang di sini, min 18 lambda Y sama dengan X. Lambdanya saya sisakan, di sini X dibagi min 18 Y. Nah, kalau ada lambda sama dengan sekian, lambda sama dengan sekian, lambda di kiri sama dengan lambda di kanan, ya kan? Harus sama, karena ini kan variabel yang akan kita cari nilainya. Nah, karena ini sama, kiri sama dengan kanan, maka kita boleh ambil nilai yang di sisi sebaliknya, yang di sisi seberangnya ya, Y per min 8X. Itu sama dengan X dibagi min 18Y. Nah, kita akan cari sekarang persamaan Y dan X ini, kita kalikan silang ya. Ini minusnya saya buang dulu. Jadi kalau dikalikan silang, 18Y kuadrat sama dengan 8X kuadrat. Saya buang aja konstanta di salah satunya ini supaya konstantanya bergabung 8 per 18. Jadi di sini masih ada X kuadrat. Atau kita sederhanakan supaya nanti hitungan kita lebih kecil, bagi 2 aja ya, 4 per 9 X kuadrat. Nah ini adalah Y kuadrat. Kita substitusikan masuk di sini. Ini kan harus 0 juga ya, sama. Jadi 4X kuadrat ditambah 9Y kuadrat min 36. Kita substitusi. Kita ambil Y kuadrat sama dengan 4 per 9 X kuadrat ini kita masukkan. Jadi 0 sama dengan 4 kali X kuadrat masih sama, ditambah 9 kali, nah Y kuadratnya kita masukkan ya sekarang, 4 per 9 kali X kuadrat. Kemudian dikurangi 36 itu biasa, tetap kita bisa gabungkan sama-sama X kuadrat dan ini ternyata bisa cancel, jadi tinggal 4 tambah 4 ya, koefisiennya 8, X kuadrat dikurangi 36. Jadi 8X kuadrat sama dengan 36, maka X kuadratnya 36 dibagi 8. Bisa disederhanakan kalau kita bagi 4 ya masing-masing, yang atas jadi 9, bawah jadi 2. Ini masih X kuadrat, hati-hati, jangan berhenti sampai di sini karena ini masih kuadrat. Jadi X-nya adalah plus minus akar dari 9 per 2. Nah itu kan berarti 9-nya bisa keluar ya, plus minus 3 per akar 2. Nah, kalau bentuk yang lebih baik, sebenarnya saya nggak keberatan dengan bentuk ini. Cuma bentuk yang lebih baik secara matematis itu kalau penyebutnya itu rasional. Jangan ada bilangan irasional di sini ya. Jadi plus minus 3 per 2 akar 3. Sorry, akar 2. Kita sudah dapat X. Nah, berarti kita bisa pakai X ini untuk disubstitusikan kembali untuk mencari Y. Kita substitusikan, geser dulu, masuk ke sini aja langsung. Kita nggak perlu lambda juga sih. Jadi saya tulis di sini ya, substitusi untuk X, berarti Y kuadrat sama dengan 4 per 9 kali X kuadrat. Nah, ternyata X-nya diminta kuadrat, jadi ambil yang ini ya, 9 per 2. Bisa disederhanakan, jadi kalau 9 ini cancel, kemudian 4 dibagi 2 itu adalah 2. Ini Y kuadrat, jadi Y adalah plus minus akar 2. Nah, di sini kita mendapati ada plus minus X dan plus minus Y. Artinya apa? Kita akan punya kombinasi yang lumayan banyak. Yang ditanya apa tadi? Carilah nilai maksimum ya. Maksimum untuk nilai X dikali Y. Ini gampang sekali kan? Tinggal mengalihkan angka-angka ini. Jadi kalau X-nya itu adalah ini, plus minus 3 per 2 akar 2, Y-nya plus minus akar 2,
nilai maksimumnya apa? Kalau kita kalikan X kali Y, itu kan paling maksimumnya adalah ya 3/2 akar 2 dikalikan akar 2. Ambil yang positif dan positif, berarti 3. Kalau kita ambil yang negatif-negatif juga hasilnya akan sama kan, 3 juga. Kemudian kalau kita ambil yang tandanya berbeda, berarti akan 3/2 minus, ini kan. Kemudian kali 2, ini jadinya min 3. Nah, berarti titik kritis yang ini kan berarti X-nya 3/2 akar 2, kemudian Y-nya akar 2, itu akan menghasilkan nilai maksimum. Ya, maksimumnya itu 3 ini ya. Ini maksimum, ini minimum. Nah, kalau ditanya minimum ini titiknya di titik mana? Ini adalah di titik min 3/2 akar 2, akar 2. Tapi bisa juga ini didapatkan dari 3/2 akar 2, Y-nya yang negatif. Nah, ini memang jadi ada dua pilihan ya untuk mendapatkan minimum. Untuk mendapatkan maksimum juga ada dua. Di sini saya tulis saja langsung, jadi supaya nanti nggak kelewatan gitu ya. Tapi ini tidak ditanyakan. Jadi kalau kita kembali ke soal, ini kita lihat ya. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Anda tidak ditanya di manakah nilai maksimum itu gitu kan, tidak ditanyakan. Jadi untuk mempercepat perhitungan, ini boleh di skip. Bagian ini nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Yang penting dapat nilai angka 3, nah inilah jawabannya. Oke, saya harap penjelasan saya ini cukup jelas ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, saya kecilkan supaya bisa kelihatan. Bu, Iya, itu yang Y-nya kan ada plus minus juga, tapi Ya. itu yang dipakai di XY ini cuman yang plus saja. yang dipakai di XY. Ya, yang ini saya pakai plus karena plus ini sudah mewakili, kalaupun Anda pakai minus, maka ini kan saya berikan ya. Ini kan? Ini kan juga saya berikan. Kalau pakai ini, hasilnya kan sama juga, nanti sama dengan 3. Iya sih, Bu. Iya, ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau misal Anda pakai yang minus, nggak apa-apa. Hasilnya kan 3. Jadi jawabannya nanti nilai maksimum fungsi ini adalah 3, gitu kan. Nah, kalau Anda ditanya di manakah titik ekstrimnya gitu ya, titik ekstrimnya berarti Anda mesti masukkan ini antara dua ini kan. Ini menghasilkan maksimum, dua ini, kemudian yang bawah dua ini juga menghasilkan minimum. Kalau ditanya, tapi dalam hal ini pertanyaan kita cuma ini saja, maksimum sama dengan 3, gitu ya. Oke, Bu. Thank you. Yang lain apakah mau bertanya juga atau sudah ya? Gak apa-apa ya, kita santai aja. Yang berikutnya itu yang diminta nomor 2 dan 4. Sama ya tadi skornya sama. Jadi mau 2 duluan boleh, mau 4 duluan boleh. Kita ke nomor 2 saja, biar urut. Tapi kali ini saya berhenti bicara dulu, silakan kalian yang kerjakan. Nah, hasilnya nanti boleh di-sharingkan di sini. Saya harap sih jangan malu ya. Kalau misalnya malu, nanti saya nggak akan sebutkan namanya kok. Nggak usah sharing screen di sini. Kirim ke WA saya saja, nanti saya sharingkan di sini tanpa nama. Silakan, saya berikan waktu sekitar 15 menit ya. Kita akan mulai membahas, itu jam berarti 4:30. Oke, tok tok tok, kita sudah 4:30, kita akan mulai lagi ya. Kita mulai pembahasan. Saya dapat ada 5 jawaban dan ada satu baru masuk ini. Saya share screen aja. Oke. Jadi ini jawabannya sama persis seperti jawaban saya ya. Dapat X-nya min 1, dapat Y-nya 1, kemudian Z-nya 1. Jadi titiknya yang ketemu adalah titik min 1, kurang terang ya, sorry. Kalau saya pakai pink ya lebih bagus. Ukurannya mungkin. Oke. Jadi ketemu titiknya adalah min 1,1,1.
Nah, kemudian dimasukkan, dapat nilai minimumnya adalah -3. Terima kasih yang sudah menjawab ini. Kemudian saya tunjukkan yang kedua. Yang kedua ini juga jawabannya sama ya. Jadi sudah betul. Di sini X-nya sama dengan -1, kemudian Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 1. Caranya juga sangat mirip, jadi nggak ada masalah. Kemudian nilai minimumnya adalah -3. Jadi akan Anda sebutkan gini lebih baik ya. Jadi jadi kita buat kesimpulan. Nilai minimum fx adalah x, y, z, ini adalah 3. Nah, ini -3 ya. Jadi kalau kita buat tulisan kesimpulan begini, itu akan jauh lebih enak dilihat. Tapi jawaban Anda sudah betul. Saya yakin skornya juga 100%, jadi nggak ada masalah. Kemudian ini nomor 2, jadi sama ya jawabannya. Ini soalnya betul, terus jawabannya ini sama. Oke, jadi nggak ada masalah. Kemudian yang terakhir, ya ini soalnya udah sama ya, jawabannya juga udah sama. X-nya -1, Y-nya 1, Z-nya 1, kemudian titiknya sudah sama, dan nilai minimumnya udah sama. Oke, thank you tadi semua yang sudah menjawab. Jawabannya empat-empatnya betul. Tadi yang tanya nomor 1, terus terang saya nggak tahu namanya siapa ya tadi. Waktu ngomong juga Nikolasian, Bu. Nikolasian. Nicholas. Sorry, Bu, saya lupa perkenalan. Nggak apa-apa. Karena saya mikir gini, kalau saya nggak tanya nama itu karena mungkin ada yang malu kan, kalau jawabanku kok beda, ternyata salah kan. Nah, kalau kamunya menjawab dengan terbuka, berarti ya saya juga dengan senang hati gitu ya. Salam kenal. Santai, Bu. Santai, iya. Saya kan penjaga ini. Ada orang-orang yang pemalu ya kan. Kalau yang berani-berani, nggak masalah ya kan. Oke, berarti itu tadi ya nomor 2. Nomor 1 jadi masih mengganjal. Kebetulan ini kan saya rekam. Kalau saya sempat saya nanti cut supaya lebih ringkas. Sangat menarik ya nomor 1 tadi. Oke, kita lanjut nomor 4. Oke ya, nomor 4. Ini saya pikir caranya juga sama persis. Nah, berhubung kita tadi ada sedikit kendala dengan kalau kita pakai eliminasi bagaimana, kita boleh coba ya. Kali ini kita pakai eliminasi. Nah, supaya kita nggak terjebak dengan satu macam substitusi terus gitu kan. Pas kena eliminasi kelihatan benar tapi kok salah tapi kok kelihatannya benar gitu kan. Jadi bingung. Oke, kita langsung saja. Pulpennya sudah betul. Jadi saya buat persamaannya dulu. Di sini 4x kuadrat, kemudian dikurangi 4xy, kemudian ditambah y kuadrat, ditambah lambda kali kendalanya. Kendalanya itu x kuadrat plus y kuadrat. Kemudian satunya saya pindah ke kiri supaya sama dengan 0. Kita sekarang mau turunkan secara parsial terhadap x, terhadap y, kemudian terhadap lambda ya, terakhir lambda. Tidak ada z di sini jadi lebih sederhana. Kalau terhadap x berarti ini menjadi 8x dari sini, kemudian yang di sini jadi 2x, berarti kan ditambah 2 lambda x, kemudian yang y, di sini masih ada x lagi ya, nah ini jangan lupa. Ada x lagi, berarti ini dikurangi 4y, 4xy jadi 4y, kemudian yang ada y-nya, min 4xy ini juga saya akan turunkan, jadi min 4x itu konstantanya, kemudian ditambah dari y kuadrat ini kita dapat 2y, kemudian dari y kuadrat yang di sini kita dapat 2y lagi, tapi ada lambda ya. Kemudian kalau kita turunkan terhadap lambda, berarti kita masukkan x kuadrat plus y kuadrat min 1. Itu dia. Kita nolkan semua, 0, 0, 0. Nah, ini kerja serempak begini ya, kayak bikin kue. Jadi 0 sama dengan 8x bla 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 ditambah 2 lambda x dikurangi 4y, yang di sini min 4x ditambah 2y ditambah 2 lambda y, yang di sini ini sama dengan menyalin saja ya. Oke,
Mari kita eliminasi. Nah, ini kan menantang ya. Jadi dua persamaan ini kita akan eliminasikan. Saya tulis dulu yang atas, karena ini ada 8X, saya mau eliminasikan dengan min 4X ya. Dan nampaknya ini akan berhasil. Kenapa? Tanda-tandanya adalah di sini ada min 4Y, di sini ada 2Y. Ini tanda-tanda eliminasi kita akan berhasil. Jadi 8X ditambah 2 lambda X dikurangi 4Y. Kemudian yang kedua 0 sama dengan, kalikan 2 dulu supaya jadi min 8X. Kemudian ditambah 2Y kali 2 berarti 4Y. Saya tulis di belakang aja. Plus 4Y. Kemudian sekarang yang terakhir ini 2 lambda Y kalikan 2 ya, jadi 4 lambda Y. Kita eliminasikan, yang kiri 0, ini dikurangi, habis ya, jadi nggak usah saya tulis. Ini juga dikurangi, ditambah ya, habis. Jadi kita menambahkan 2 lambda X dan 4 lambda Y. Nah, kita masih punya 2 variabel di sini. Ini akan kita apakan ini ya. Kalau kita masukkan, lambdanya dikeluarin, Bu. Oh, betul-betul, lambdanya dikeluarin. Anggap saja kita bagi dengan lambda semua gitu ya. Yang kiri dibagi lambda habis kan. Yang kanan lambdanya sudah dikeluarkan dan dicoret dengan yang kiri. Jadi tinggal 2X, kemudian 4Y. Nah, betul, terima kasih. Jadi saya sederhanakan aja. Ini X ditambah 2Y. Jadi boleh ditulis X sama dengan min 2Y. Ini kita boleh substitusikan ya. Jadi kita masuk di sini. Substitusi, jadi 0 sama dengan X kuadrat, saya masukkan min 2Y, nah ini yang dikuadratkan, kemudian ditambah Y kuadrat min 1. 0 sama dengan, jadi ini 4Y kuadrat ditambah Y kuadrat min 1, sorry, satunya saya pindah aja biar lebih enak, jadi ini 5Y kuadrat. Jadi Y kuadrat, atau Y-nya langsung aja, itu adalah plus minus akar 1/5, ini ya. Atau nulisnya yang bagus, ya oke lah, plus minus 1/5 akar 5, kan gini kan. Kita sudah punya Y, sekarang kita mau cari X. Kita substitusikan masuk kembali ke sini, jadi saya tulis di sini ada ruang. X sama dengan min 2 dikalikan, nah kalau saya ambil plusnya dulu, berarti kan 1/5 akar 5. Nanti baru saya ambil yang negatifnya ya, jadi X sama dengan min 2 kali min 1/5 akar 5. Yang kiri, jadi min 2/5 akar 5. Yang kanan, jadinya positif 2/5 akar 5. Oke, kita sudah punya pasangan ini ya, X dan Y. Jadi yang di sini pasangan titiknya adalah min 2/5 akar 5, kemudian ini didapat dari Y yang positif, jadi 1/5 akar 5. Titik yang satunya kita punya 2/5 akar 5 positif, didapat dari Y-nya yang negatif. Oke, ada 2 titik. Nah ini ya. Sekarang dicari nilai maksimum, berarti kita kan tinggal ini aja, cek ya. Yang mana yang lebih banyak gitu. Jadi kalau kita ambil F dari, misalnya yang kiri dulu ya, min 2/5 akar 5, 1/5, sorry, saya kurang suka untuk perhitungan itu nulisnya lebih enak kalau yang lebih sederhana begini ya, 2 per akar 5, 1 per akar 5. Untuk perhitungan akan jauh lebih simpel kayak gini, jadi 4 kali X kuadrat, kita kembali ke sini kan, karena untuk mencari nilai maksimum dari fungsi ini. Kita cari 4X kuadrat, berarti X-nya min 2 dikuadratkan 4, kemudian bawahnya 5, dikurangi 4XY, jadi 4 kali, ini kan, X kali Y, ini kan, dikalikan, jadinya adalah minus, berarti ini positif, 2/5. Kemudian ditambah Y kuadrat, jadi 1/5. Ini berarti, kalau semua saya buat penyebutnya 5, yang sebelah kiri 4 kali 4, 16, ditambah 4 kali 2 itu 8, ditambah 1. Jadi 16 ditambah 9, itu 25/5. Hasilnya adalah 5. Kita perlu cek ya sekarang, kalau yang satunya,
Ini titik pertama, ini titik kedua. Jadi yang kedua 2 per akar 5, kemudian min 1 per akar 5. Jadi 4 kali X kuadrat, 4 per 5. Sama persis ya. Ditambah 4 kali X kali Y, ini juga sama persis. Yang belakang, Y kuadrat ini juga sama persis. Nah, jadi hasilnya juga sama persis. Jawabannya adalah 5. Gitu. Jadi nilai maksimum dari F itu adalah 5. Ya, kalau saya boleh ini ya, kalau ujian tolong diberi ini ya, diberi kesimpulan. Singkat enggak apa-apa. Nilai maksimum F adalah 5. Nah, kalau kita mau coba cek ya secara geometri, betul atau tidak gitu ya perhitungan kita coba lihat GeoGebra. Tadi kan kita pakai eliminasi, apakah kali ini metode kita benar-benar berhasil gitu ya. Saya lihat dulu soalnya supaya tidak salah. Jadi fungsi kita adalah 4x kuadrat min 4xy dikurangi 4xy kemudian ditambah y kuadrat. Nah, ini fungsi kita. Modelnya seperti apa ini ya? Seperti sebuah terowongan kebalik. Kemudian ini panjang sampai ke atas. Ke atas, terus. Kalau saya kecilkan gambarnya, dia masih terus ke atas. Nilainya membesar. Kita lihat kendalanya dulu. Kendalanya adalah sebuah lingkaran. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1. Nah, ini ya kendalanya ternyata sebuah lingkaran. Kalau di sini kita akan melihat itu sebuah silinder. Nah, ini silindernya. Oke ya, sudah kelihatan. Nah, ditanyakan nilai maksimum. Nah, maksimumnya berarti di sini. Ini yang beririsan dan yang paling atas. Kalau ungu ini memang kurang bisa kita lihat angka itu ya. Saya lihat cari warna lain deh. Untuk ini, misalnya saya buat hijau. Tetap tidak kelihatan. Saya buat kuning aja. Tidak kelihatan juga. Putih. Nah, ya oke lah. Ini ya. Jadi nilainya tertinggi itu adalah ini. Ternyata 5. Nah ini ya. Kalau dilihat dari samping baru kelihatan. Nah, warnanya ini memang nggak enak ini. Menutup sekali. Lihat. Cari warna lain. Oke. Tetap nggak kelihatan, sorry. Oke, jadi ini ya hasilnya adalah 5. Jadi jawaban kita benar. Kita konfirmasi secara geometri di sini. Ini. Nah, ini kan kelihatan tuh. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan dari perhitungan kita? Ini tadi metode eliminasi seperti yang dipakai Nicholas tadi ya. Dieliminasi bisa, Nicholas, boleh silakan. Kita masih punya waktu setengah jam. Yang mau leave meeting, silakan, tidak apa-apa. Nggak usah pamitan, langsung saja leave meeting, silakan. Kalau yang mau bertanya, saya tunggu di sini ya. Peserta masih ada 38. Menunggu apa ini? Bu, Nggak kan? kasih, Bu. Oke, sudah ya. Sebenarnya, Bu. Ya, apa? Jawaban saya juga agak berbeda. Oh gitu. Berbeda lagi. Bedanya itu waktu ketika 2 lambda x 0 sama dengan 2 lambda x plus 4 lambda y itu Bentar, saya ini soal yang mana ya? yang ini. Yang sekarang ini. Oh, oke. 2 setelah eliminasi itu yang pertama hasilnya kan 2 lambda x plus 4 lambda y ya, Bu. 2 lambda x plus 4 lambda. Bentar. Yang bawah-bawah. Bawah mana-mana. Ini ya. Iya itu, terus? Itu kalau saya itu lambdanya saya keluarin. Jadi dalam kurung 2x plus 4y kurung tutup terus kali lambda. Iya, nggak apa-apa. Terus? Nah, dari situ kan ketemu lambda sama dengan 0, terus x-nya juga sama kan, jadi min 2y kan. Oh, oke. Sekarang saya mengerti. Sepertinya saya sekarang mengerti masalahnya. Ini menyangkut yang tadi juga ya. Iya, saya Persis. juga kayak ada
kepikiran. Iya, betul. Iya, memang mirip sih. Jadi kalau lambda kita keluarkan ya, kemudian lambda sama dengan 0. Artinya kita mengasumsikan di situ lambda pasti 0, ya kan? Padahal ini kalau saya tulis, bentar ya, saya tulis di mana ya? Saya cari tempat kosong whiteboard mungkin ya. Yang setelah ini 0 sama dengan 2 lambda X ya, ditambah plus 4 lambda Y ya. iya kayaknya. Nah, kalau sekarang lambdanya kita keluarkan, jadi lambda dikeluarkan, ini kan 2X ditambah 4Y. Nah, kemudian kita tadi asumsikan, oh ini pasti lambda sama dengan 0 gitu ya. Terus yang di sebelah kanan, 2X ditambah 4Y sama dengan 0, gini kan ya. Ini memang kelihatan masuk akal, makanya tadi saya bilang nggak ada yang salah gitu dengan perhitungannya. Tapi sebenarnya ada yang ketinggalan. Ketinggalannya itu maksudnya gini, lambda ini tidak selalu 0, ya kan? Bisa jadi yang inilah yang 0, gitu kan? Kemudian lambda ini suatu angka berapapun, kalau dikalikan nanti akan menghasilkan yang di kiri ini 0. Nah, terus, sebentar, itu yang pertama. Setuju dulu nggak, Nicholas? Setuju. Oke ya, berarti kemungkinan lambda sama dengan 0, tapi mungkin juga lambda bukan 0, tadi setuju. Nah, hal yang kedua, lambda ini adalah pengali Lagrange, ya kan? Pengali Lagrange, ini perlu digarisbawahi ya, Lagrange multiplier. Artinya apa? Ini suatu konstanta yang dipakai untuk perhitungan kita tadi yang tidak boleh 0. Gitu. Kenapa kok tidak boleh 0? Kalau kita lihat tadi awal ya, kita kan gradien dari F itu adalah lambda dikali gradien dari G. G ini kendala, F ini fungsi yang mau kita cari. Nah, kenapa kok ini ada lambda dikalikan gradien? Karena gini, gradien dari F dengan gradien dari G itu sejajar. Kalau saya gambar misalnya sederhananya kan gini, gradien sejajar itu kan artinya ya gini ya, sejajar. Kemudian kalau dia sejajar tapi bukan sama persis, berarti kan beda lokasi. Nah, itu makanya dikalikan suatu lambda. Lambda ini konstanta. Ini menunjukkan bahwa dua gradien ini adalah sejajar satu dengan yang lain. Maka dari itu lambda tidak boleh 0. Gimana? Oke, Bu, oke. Jadi itu alasan kedua ya. Jadi kayaknya problem kita terjawab, termasuk yang nomor 1 tadi oke lah ya, berarti sudah ya. Tapi yang nomor 1 tadi kayaknya lambdanya ada angkanya deh, Bu. Oke, coba ya kita lihat lagi, kembali ke yang nomor 1. Nah ya. Jadi saya share screen yang ini ya, kembali ke punyanya Nicholas. Ini saya download baru karena kan ini tadi sudah dicoret-coret. Oh ya, nilai lambdanya yang ada. Oke. Jadi argumentasi saya sekarang masih sama. Tadi kan dibuat lambda di luar, kemudian lambdanya sama dengan kan 0. Nah, di sini Y sama dengan 0 inilah yang saya pikir jadi masalah. Karena belum tentu, ya kan? Belum tentu Y sama dengan 0. Mungkin saja satu kurungan ini yang sama dengan 0. Gitu. Dan iya, ini kan kita dapatkan ini yang sama dengan 0 ya. Lambdanya 1/12. Nah, sebentar, kalau yang kita punya tadi, nomor 1, lambdanya apa? Saya lihat yang kita kerjakan bersama-sama ya. Semoga yang lain nggak bosan ya, kita berputar-putar di sini. Yang bosan boleh leave sekarang, nggak apa-apa. Lambda tadi kan kita di sini ya, kita nggak dapat nilai lambdanya berapa. Kita cuma punya persamaan untuk lambda ini dan ini. Coba ya kita cek. Apakah betul lambda itu seperti yang didapatkan oleh Nicholas tadi? Jadi lambda sama dengan, kalau kita masukkan misalnya di yang pertama Y min 8X di sini, jadi Y-nya tadi kita punya, misalnya kita ambil yang jawaban kita tadi ini ya, 3/2 akar 2, jadi Y-nya adalah akar 2, kemudian min 8 kali X, 3/2 kali akar 2, akar 2 saya buang saja, kemudian 2 dan 4 ini dibagi 4, berarti atas tinggal 1, yang bawah adalah 12. Oh ya, betul, lambdanya betul. Betul banget. Kemudian kita ambil lambda yang kedua,
Itu kalau kita masukkan yang ini. Jadi kalau kita ambil yang ini, kayaknya ini deh yang akan menghasilkan lambda itu. Jadi saya masukkan Y akar 2, kemudian dibagi min 8 kali X, X-nya min 3/2 akar 2. Ya ini kita cancel dulu, 2 dengan 8 kita cancel jadi 4. Minusnya juga kita cancel jadi 1/12 positif. Iya, jadi Nicholas sudah betul tadi lambdanya itu memang 1/12 dan min 1/12. Ini berarti ini sudah betul, ini juga sudah betul. Nah, kalau sampai di sini kamu pakai lambda, kamu akan selamat. Jangan pakai Y sama dengan 0 ya. Jadi ini saya coret, lambdanya aja yang dipakai. Saya sarankan kembali ke ini, ke persamaan turunan parsial dari ini terhadap X, kemudian terhadap Y. Jadi kalau kita kembali ke situ, kita akan dapat persamaan ini ya, yang satu dulu. Jadi kalau ini saya beri angka 1, ini 2. Jadi yang satu ini adalah Y ditambah 8 kali lambda, saya ambil yang positif dulu, 1/12, kemudian dikalikan X sama dengan 0. Berarti Y ditambah, ya 8/12 kalau saya sederhanakan kan 2/3 ya, kali X sama dengan 0. Kemudian yang kedua saya ambil di sini. Ya, berarti jangan kembali ke persamaan yang kita sudah pakai. Kita persamaan yang ketiga kan tadi belum dipakai. Jadi yang F lambda itu. Iya, betul. Jadi yang ketiga ini apa ini? 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat min 36 sama dengan 0. Karena kita cuma butuh X dan Y ya, jadi di sini Y sama dengan minus 2/3X, kita substitusikan masuk ke sini, jadi 4X kuadrat ditambah 9 kali Y kuadrat, langsung kita kuadratkan itu, jadi kali 4/9, kemudian X kuadrat, ini sama dengan 0. Jadi 9-nya cancel, jadi 4X kuadrat ditambah 4X kuadrat, itu 8X kuadrat, sama dengan 0. Iya, ini harusnya 36 ya. 36, nah ini di cancel. Jadi 8x kuadrat sama dengan 36, maka x kuadrat sama dengan, kita bagi 4 masing-masing 9/2. Nah ini akan kembali ke jawaban yang tadi ya, yang kita tadi kerjakan bersama-sama. Ini ya, jadi kita akan mendapatkan ini x kuadratnya 9/2, ya kan? Nah, sampai di sini kita akan dapat nanti turun terus ke bawah. Saya yakin jawabannya akan sama. Salah satu cara ya untuk cross check itu adalah kita melihat gambaran geometrinya. Kemudian dicari nilai minimum dengan kendala, berarti dengan batasan fungsi lain. Fungsi lain itu adalah 4 kali x kuadrat, kemudian ditambah 9y kuadrat juga, kemudian dikurangi 36 sama dengan 0. Nah, batasannya ini ya. Jadi batasan kita ini kan sebuah elips, kemudian ini di dimensi 3, jadi batasannya ini sebuah silinder. Silinder elips seperti ini ya. Kalau dilihat dari atas itu seperti ini. Nah, sekarang yang dibatasi oleh silinder ini berarti nilai maksimumnya itu akan ada di sini. Di kursor saya di sini ya kelihatan. Nah, berarti nilainya itu seharusnya ini. Positif 3, itu maksimum. Kemudian minimumnya, kalau saya kecilkan dulu, minimumnya ada di sini. Ini minimum minus 3. Jadi ini, hasil ini sesuai dengan yang tadi kita sudah kerjakan di sini, nomor 1. Jadi hasilnya antara 3 dan min 3, gitu. Kalau secara geometrinya seperti itu. Apakah sekarang Nicholas sudah puas? Mau lihat lagi, Bu. Mau lihat lagi yang sebelah mana? Ini. 9/2 ini. Mungkin, Bu. Salahnya itu mungkin sebaiknya kalau setelah dieliminasi tadi pertama kan Y sama Y min 144
Mm-mm. lambda kuadrat Y itu langsung dibagi Y semua aja ya mungkin. Kayak sebelumnya, Iya. kayak yang tadi nomor tadi kan lambdanya juga langsung Mm-mm. dibagi lambda semua mungkin. Iya, iya betul, betul. Ha-ha. Jadi memang itu secara aljabar lebih betul gitu ya. Memang sah. Karena apapun nilai Y atau apapun nilai lambda itu, kalau kita bagi kiri kanan dibagi dengan angka yang sama, itu kan nggak mengubah apa-apa. Kalau begini, kita memang mengasumsikan, mungkin ya kita melakukan ini itu karena kebiasaan kita ini loh. Kebiasaan kita biasanya kan ini, X dikali X min 1 sama dengan 0 gini kan. Oh ini Iya, X sama dengan 0, X sama dengan 1 gitu ya. Nah, Betul-betul, ini karena kebiasaan, tapi ini kan dua variabel ini sebenarnya satu variabel yang sama. Dan dalam kasus kita sekarang kan variabelnya berbeda. Gitu. Jadi oke. kayaknya masalahnya di situ deh. Iya. Iya. Wah, saya salut sekali, senang hari ini ya. Ada apa ya? Biar nggak bosen gitu ya. Ada selingan, ada jawaban yang berbeda. Oh, karena mungkin juga kalau beda itu saya yang salah ya kan. Kalau misalnya kalian yang salah ya nggak apa-apa juga kan. Namanya orang bisa salah ya kita cari bersama-sama. Yang bosen ya maaf. Makanya saya taruh di terakhir ini. Jadi kan yang bosen bisa leave dulu, nggak apa-apa. Oke, begitu. Apakah ada yang mau didiskusikan lagi? 5 menit. Sudah, Bu. Sudah lumayan capek ya, lumayan. Ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi, yang sudah ikut ngomong, ikut chat, ikut kirim lewat WA, dan ya, yang ikut lihat saja juga nggak apa-apa. Terima kasih semuanya. Selamat mempersiapkan untuk tesnya. Sampai ketemu lagi minggu depan pada waktu yang sama. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Makasih, Bu. Ya, makasih. Bye-bye. Makasih, Bu. Ya. Makasih, Bu. Makasih kembali.